nggak mungkin kan kita kerja di bawah naungan orang terus. Iya benar. Nah, kapan kita majunya coba? Iya. Baju aja kan punya cerita gitu. Iya, barang thrifting ini barang layak pakai atau gimana pun? Sebenarnya bukannya baju yang mahal, cerita dari bajunya. Ini ada peluang bisnis nih, ada peluang uang nih. Kerja tuh yang bagus ya di PT, kalau enggak PNS. Yang dibilang barang bekas tuh baju bekas tuh bukan bekas orang semua. Kayak ular kobra ada. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika. Kali ini kita ngelanjutin video podcast edisi ngoceh. Kali ini kita kedatangan seorang pria muda bertalenta sekaligus pengusaha ya Bud ya. Insyaallah. Kali ini kita kedatangan Putra Mulia Ramadan, iya kan Put? Iya Bang. Benar kan Put? Halo guys. Halo guys, hello ya. Kamera yang mana Put? Ke sana. Put, sekarang lagi sibuk apa Put? Masih ada wedding enggak? Udah untuk bulan ini udah close Bang. Udah close ya. Terakhir berarti pre-wedding kemarin Bang. Pre-wedding. Nah. Nggak ada mau tengok story-nya kan? Asal lagi mange Bang. Mange. Putra kan sekarang lagi sibuk, yang abang tahu kan, waktu pertama kenal tuh Putra kan videografer atau abang kan? Ya kan? Bisa dibilang begitu lah. Videografer wedding kan. Putra ngambil video tuh buat wedding aja. Kalau dulu cuman untuk kebutuhan kampus aja Bang. Kalau setiap ada event-event, kalau udah ditugaskan dari organisasi kita turun. Kalau ada itu baru turunnya. Kalau bisanya sampai ke wedding tuh gimana? Dulu ditawarin sama teman ya. Teman, bener Bang. Akhirnya turun ke wedding. Kalau buat buku tamu apa? Buku tamu. Buku tahunan sekolah gitu Putra pernah ikut? Belum lagi Bang. Belum lagi ya. Itu kan lumayan juga kan ya. Apalagi di akhir tahun pelajaran kayak sekarang kan pasti ada juga tuh kan orderan kan. Ada Bang. Abang kan tahunya Putra kan videografer kan, tapi rupanya makin kesini kawan-kawan di Seven Color tuh kan kayak beli baju terus branded terus kan. Tengok Bima bajunya Supreme. Tengok Bang Wahyu baju apa, baju Bang Wahyu? Carhartt. Dikis ngeri bermerek. Rupanya Putra ini punya usaha, itu bisa dibilang apa tuh Bon? Kalau dunia kayak gitu. Kalau sekarang anak mudanya menyebut tuh thrifting Bang. Thrifting ya. Thrifting. Jadi ngejual pakaian bekas impor yang kualitasnya masih dibilang bisa layak pakai ya, dari 90% lah masih bagus. Itu awal mulanya kenapa bisa kepikiran Putra buat ngebangun usaha kayak gitu? Awalnya cuma iseng-iseng aja sih Bang. Pertama kan pergi ke pasar kan, cuma nyari jaket untuk pakai jalan lah, untuk pakai sendiri konsumsi pribadi ya. Awalnya cuma hobi-hobi gitu aja kan. Makin sini kok makin bisa dibilang ini ada peluang bisnis nih, ada peluang uang nih. Iya. Ya udah coba ditekunin, akhirnya keenakan ya. Nyaman di berarti itu. Putra ini punya di dalam otaknya itu, kalau kita kan otak kiri, otak kanan kan. Biasanya kan kalau manusia itu kan satu lagi otak kiri, otak kanan. Berarti ada satu lagi otak pipi. Berarti ada cewek kan otak pipi kan. Jadi nggak semua orang tuh Bud. Padahal kan setiap orang tuh pasti belanja barang kan. Setiap orang tuh pasti belanja. Contohnya misalnya nih kayak perempuan tuh pasti belanja baju gamis kan. Tapi nggak semua perempuan tuh kepikiran gimana kalau kita jual. Iya benar. Iya kan. Nggak semua orang kan. Nggak semua orang bisa ngelihat peluang usaha tuh ada kan. Iya benar Bang. Banyaknya yang cuman konsumtif aja kan. Iya. Pakai sendiri gitu. Itu Putra ada terinspirasi dari teman atau memang murni pribadi? Karena abang tengok ada juga sih beberapa yang lain kan, yang juga terjun di dunia thrifting itu kan. Awalnya itu disaranin sebenarnya pertama Bang, di pacar Putra yang nawarin, coba nih kamu bisnis ini peluangnya ada juga nih, lumayan gede kalau misalnya emang tekun dijalanin. Saya pikir oh ya juga ya, lagi hobi juga kan, pakai baju bekas impor nih. Nggak juga kan
bisa dilihat juga kondisinya gimana. Kondisi kualitasnya masih bagus ya. Berarti kalau kita mau terjun di dunia thrifting itu yang pertama kali itu kita tahu ilmunya apa tuh, Bun? Ya kita harus pandai milih-milih juga bang. Kita harus teliti. Link kita ada enggak? Kita harus nge-link ke orang luar negeri yang import atau juga gimana? bang. Kita harus banyak ada kenalan di pasar sih kalau untuk usaha ya. Dari tangan pertama kita harus ada punya link. Oh berarti ada si penampungnya itu tadi ya, benar. bahasa kasarnya penampung ya. Berarti kita juga harus ada link juga, nggak bisa salah-salah ambil kan? Iya. Kalau misalnya kita cuma nyomot-nyomot di pasar yang digantung-gantung, kita belum dapat yang bagus kan bang. Karena udah ada tangan pertama, tangan keduanya bang. Gitu. Abang juga dengar kalau di dunia thrifting tuh ada namanya yang apa? Beli bal itu tuh gimana tuh, Bun? Kalau beli bal tuh orang pasarnya bang itu yang punya punya link sama orang luar. Orang pasar tuh punya link sama orang luar. Jadi pokoknya dia beli bal itunya. Dia beli barang karung besar ya. Benar. Tapi kita nggak tahu isinya tuh, Bun. Kita nggak tahu bang. Kita tibanya kayak beli kucing dalam karung. Benar-benaran kucing dalam karung. Iya ya? benar. Pernah enggak Putra pernah beli perbal gitu? Kalau beli perbal nggak pernah bang. Putra cuma nyortir tangan pertama. Ya? Berarti kita datang ke orang yang buka bal tadi itu. Yang punya bal kita datang, udah sesuai kesepakatan, kita beli berapa. Ya udah kita buka. Kita harus ambil ya. Kita harus ambil. Berarti siapa yang cepat dia dapat kan? Nggak juga bang, tergantung dari yang punya balnya. Kebijakannya ya. Jadi misalnya ngubungin Putra, kalau Putra deal, udah langsung eksekusi. Putra aja ya. Putra aja. Itu bukan rebutan kan? Bukan. Berarti memang kita harus jaga juga komunikasi sama orang yang. Iya benar. Kan? Kalau di dunia thrifting ini buat kan Putra di Duri nih. Ya. Saingan gimana? Banyak nggak? Kalau saingan kalau peluangnya, kalau kayak fotografer, videografer kan udah kayak menjamur nih di Duri kan. Hampir setiap tahun tuh ada aja fotografer baru, videografer baru kan. Kalau dunia thriftingnya kayak mana, Pun? Ya kalau dunia thrifting ya kalau persaingan pasti ada bang. Pasti ya. Kalau rezeki kan itu kembali lagi sama masing-masing ya. masing-masing. Tapi belum banyak kan? Apanya bang? Yang apa namanya? Yang menggeluti ini kan? Kalau Putra kan jualan cuma di online bang. Oh Putra jualan online ya. Jualan online aja. Kalau untuk di Duri belum terlalu sih bang. Belum terlalu. Masih dikit kan? Bisa beberapa orang. Bisa dibilang beberapa orang kan. Sebenarnya itu bagus juga sih daripada kita harus ngambil baju baju baru tapi dipakainya nggak nyaman kan. Bener bang. Dipakainya nggak nyaman, bagus kita ngambil yang kayak Putra layak pakai tadi masih kan. Layak pakai Ade, Bang Wahyu kan kadang ngerasain kan. Bima hampir semua ya buat ya. Iya. Abang ya belum. Karena nggak ada ditawarin. Bang Udi mantap Bang Wahyu ditawari kan. Abang nggak ditawari, Bang nggak tahu. Endorse. Endorse ya Pak. Kalau apa namanya Pun? Brandnya apa namanya Pun? Kalau brand macam-macam bang. Enggak, kalau Putra nge-branding. Nge-branding usaha Putra bang. Iya. Kalau Putra di awal Putra jualan dulu nge-brandingnya ya pertama kan promosi ke teman-teman dulu bang. Terus makin sini kalau ke teman-teman mungkin nggak bakal jalan bang. Iya kayaknya ya. Kalau bakal di situ aja. Ya Putra pasti ada pengorbanan lah bang untuk gimana nih biar bisa besar nih nama akun jualan Putra. Ya Putra pet promote ke selebgram, ke akun-akun yang besar sampai pet promote ya. Sampai bang. Itu buat selebgram Duri atau gimana? Bukan. Putra di kemarin udah berapa kali pet promote sama selebgram Medan, Jakarta. Medan, Jakarta jauh ya. Kalau di Duri kayak enggak ada selebgram ya. Nggak ada. Kayak narkobra ada. Narkobra. Belum ada selebgram lagi bang. Ya. Karena abang kalau abang kira di Duri ini ada selebgram ya kan, rupanya belum lagi ya. Mungkin Pekanbaru ada kayak Piki Laki kan. Ada. Yang populer. Kita kan bisa nengok juga bang market itu di mana. Iya. Nggak jumlah like-nya. Iya. Kan? Kita nggak bisa juga. Oh ini followers dia banyak. Belum tentu kan followers yang follow akun Putra kan banget. Kita nggak bisa mempromosikan barang yang kita jual itu tidak sesuai ke pasarnya yang tepat benar, kan. Bang, benar. Si selebgram ini mungkin
dunianya bocil kan, Iya, benar. bocil anak SMP, anak SD kan, udah TikTok. FF kan, FF Mobile Legend haram, FF kan, nggak mungkin kita promosi Iya, ke benar, situ Bang. kan, jadi kita cari promosinya tuh yang pas ya, Bang. Marketnya memang pas lah. Market yang pas. Dikasih nama apa buat kantong aso ya? Tengah saya. Abang jumpa tuh di ini di helmnya Bima kan. Ini apa nih Bim, kantong aso ya, ada hanger ya kan. Rupanya itu brand Putra kan. Usaha Putra. Kenapa bisa dikasih namanya jadi kantong aso ya, Bon? Sekilasnya sih mikir bang, karena kalau Putra belanja di pasar pasti dikasih kantong aso. Kantong aso ya. Jadi cuma sekilas aja. Oh Sekilas ini aja. unik nih, unik ya. Berarti memang kalau kita jualan kayak gitu tuh memang harus nge-branding diri sendiri pakai nama memang ya. Iya sih bang. Harus ya, biar orang Ya, orang tahu ingat ini ya. kantong aso ini jualan apa nih ya gitu. Iya. Ininya gimana Bun? Kalau boleh tahu nih, peluang usaha yang Putra jalani sekarang nih, income-nya gimana? Cukup, sangat cukup, atau lebih dari cukup? Alhamdulillah lah bang. Berarti kayaknya ini lebih dari cukup, enggak? Cukup ada bilang. Cukup ya, soalnya sampai jalan-jalan ke Jogja kan 6 hari. Sebelumnya jalan-jalan ke Sumbar kan, pasti nggak sedikit modalnya kan Bud. Mantap kan? Ini boleh dibilang nih Bud, Apa? jalan ke Jogja nih. Nggak apa bang. Saya izin bang. Izin. Udah tahu nih cakep. Enggak lah bang. Kalau diam-diam nanti takut terjadi apa-apa kan di jalan bang. Nanti kita Apa? izin lagi. Iya iyalah benar, kita tuh kalau kemana-mana tuh izin orang tua tuh paling restu utama. orang tua Restu ya. Itu ada apa-apa jadi penyesalan kan. Iya benar bang. Ini ke depan rencananya dunia thrifting ini gimana Pun? Mungkin kalau misalnya emang ada rezeki lebih bang, mungkin mau buka toko. Buka toko ya di Duri ini. Kalau Duri mungkin belum sih bang, mungkin Pekanbaru. Karena Pekanbaru, Putra ya. kan stay di Pekanbaru juga kuliah kan bang. Oh iya, Putra stay di Pekanbaru kuliah ya. Ya kayaknya kalau di Duri pun masih kurang Masih kurang Bang. peminatnya. Karena orang mandang pakaian bekas nih ya apa sih pakaian bekas gitu. Iya. Kan. Harga murah. Iya, sebenarnya bekas sih bekas kan. Iya, Cuman tapi kan kita punya kualitas kita. kan. Dia kan jadi harga daripada kita beli yang mohon maaf nanti salah Iya, bilang nanti. pula abang kan. Yang kata-kata lah sininya yang kerahnya 2 hari udah ke bawah sini kan. Kayak smash kenapa hatiku ke bawah sini kerahnya kan. Yang panjang lah ke bawah kan. Melar-melar pakaiannya gitu, Bang. Benar-benar. Jadi memang profesional. Kalau barang-barang branded tuh di tubuh kita tuh memang kelihatan profesional kan. Nggak ada yang tangannya kelebaran ke samping. Mau beli baju dulu di pasar, ini ya kelebaran ke samping. Lucu sekali luntur ya bang. Lehernya ke bawah panjang. Berarti bakal ada rencana Putra buat ngebikin toko ya di Insya Allah. Pekanbaru rencana ya. Mudah-mudahan cepat tercapai kan. Amin. Berarti pun kalau udah fokus di dunia thrifting nih, wedding gimana? Ya, Tinggal lagi tuh. Enggak lah bang. Toko kan mungkin ada yang jaga bang. Siap. Bos. Siap, bos. Siap, bos. Mungkin pakai anggota mungkin ya. Insya Allah, Bang. Pastilah kan. Karena nggak mungkin kita ngatur semuanya sendirian Iya kan. benar Pasti Bang. kita harus Ada timnya juga. organizer, organisasi kan. Kalau wedding nih tetap jalan karena Jalan, hobi kan. Karena hobi. Senang kan Senang ngelakuin bang. kan. Nyaman kita bang. Yang ketemu orang baru kan. Benar. Ada aja hal aneh kan. Iya. Cuma sebenarnya senang sih kalau ke lapangan tuh kita jumpa lucu-lucu kan. Kita apa namanya, liburannya Hiburannya banyak. habis lah, Bang. ngedit kan. Liburan habis ngedit Iya. tuh jumpa kan. Apalagi dah setim sama Bang Wahyu Iya, sama Bang. Ade kan. Nah, Ipan kan ada lagi kan. Aduh. Nggak bisa Kacau diam. balau. Nggak bisa diam ya. Bridesmaid bang, bridesmaid. Bridesmaid. Putra kan abang tahu ini sekarang kan semester akhir kan, Bang. Iya sebentar akhir bang. Lagi nyusun Lagi nyusun. skripsi kan. Ya. Gimana tanggapan keluarga Putra nih soal kan pasti kan dunia kerja Putra, usaha Putra nih ganggu nggak sama apa
Kalau sebenarnya gimana tanggapan keluarga? Kalau tanggapan keluarga pasti diutamain kuliah dulu sebenarnya. Kuliah Bang. dulu ya. Tapi kan kembali ke putra lagi. Gimana putranya? Ya pandai-pandai yang bagi waktu lah sebenarnya lagi bang. Benar ya. Karena kan mindset orang di Duri nih kebanyakan usaha tuh bukan peluang kerja yang bagus. Iya, benar, Bang. Bagi orang di Duri ini kebanyakan kita nih kerja tuh yang bagus ya di PT, kalau enggak PNS kan. Benar, Bang. Padahal usaha tuh orang nggak bisa tahu kita dapat berapa kan per bulan. Benar. Ada 10-an enggak buat. Kalau usaha ini kan kita nggak tahu kan kalau dapatnya berapa, tergantung kita. Makin kuat promosinya kan makin banyak juga yang kita dapatkan pun. Mungkin mindset itu yang orang tua kita tuh yang sekarang nggak bisa rubah kan, karena memang gitu kan. Kalau dulu tuh di zaman abang muda sih, memang pikiran orang ke sana. Tamatlah SMA, kalau tamat SMA kuliah katanya. Kalau nggak kuliah nggak bisa kerja PT, ya kan? Kerja PT. Kalau nggak kuliah nggak bisa kerja PT. Sekarang pun kalau mau kerja PT tuh nggak cuman harus kuliah pun. Iya, benar. Kalau kita mau kuliah pun kan setinggi apapun S1, S2, S3, S-teller, S-doger kan. Kalau orang dalam no input kan. Nggak ada orang dalam nggak jalan kan. Iya benar bang. Putra ada kepikiran nggak habis kuliah nih bakal ngelanjutin usaha thrifting sama dunia wedding nih, atau bakal cari kerja yang istilahnya kerja aman, dunia nyaman kan? Tiap pagi datang ke kantor, pulang sore. Ada kepikiran gitu enggak? Kalau untuk kerja PT sih mungkin untuk sementara ada bang, tapi usaha tetap jalanin. Wedding pun bakal jalanin juga bang. Tiba kalau PT ya untuk cari aman dulu untuk kedepannya. Modal kita juga bang. Kita juga harus tahu kan. Benar bang. Kalau untuk usaha putra pasti putra bakal insya Allah bakal buka toko. Insya Allah kalau ada 5 rezeki lebih. Planningnya ke sana. Benar. Ya kita kan nggak mungkin bergantung pada PT terus kan bang. Iya benar. Harus ada pegangan kita sendiri juga kan. Nah, ya nggak mungkin kan kita kerja di bawah naungan orang terus. Iya benar. Kapan kita majunya coba? Iya benar, betul banget. Jadi kalau ada peluang kerja di perusahaan, kenapa enggak kan? Iya, kita ambil peluang itu buat ngumpulin dana tadi kan, tabungan. Dana buat bikin usaha kita tuh makin besar. Iya benar bang. Karena nggak selamanya kita benar Putra bilang kan. Putri ambil bahkan Putri ambil banyak. Benar yang Putra bilang kan, kita tuh kerja di perusahaan tuh nggak bisa selamanya kan. Iya, karena palingan setahun nanti habis kontrak kan. Iya. Terus nganggur dulu beberapa bulan, nanti kerja lagi kan. Memang paling mantapnya itu memang kayak yang Putra bilang tuh, selagi kita bekerja di perusahaan kita kumpulin itu kan dana modal kan buat bikin usaha kita makin besar kan, karena nggak selamanya bisa bergantung sama orang. Abang juga dulu gitu kan, kepikirannya tuh kerja tuh nggak ada kepikiran bikin usaha, malah makin pas mau habis kontrak baru ingat bikin usaha. Malah Bang ngebangun vendor fotografer tuh bukan dari duit perusahaan sama sekali, memang dari nol kali. Dari 100.000, 200.000 jobnya dikumpulin kan. Pun abang kan pertama kali jumpa Putra kan, ini kan pertama kali jumpa Putra kan. Ngelihat Putra tuh stylenya agak beda dikit nih, agak beda dikit. Rasa-rasa kayak anak indie. Abang kira Putra memang anak indie, suka ke gunung kan, panutannya Firza Besari kan. Kalau gunung bisa dibilang hobi juga bang. Hobi juga ya. Memang ada kesana ya. Ada. Memang ada suka naik gunung. Kapan terakhir buat? Terakhir 2019. Naik mendaki di Gunung Ciremai di Jawa Barat. Ciremai yang angker tuh enggak? Iya, ada jalurnya yang angker ya. Ada jalur yang angker kan. Abang suka juga nonton video orang naik gunung tuh, termasuk yang Ciremai itu banyak cerita lau satu kan. Ya, lau Ciremai lau. Berarti memang anak indie, semi indie ya. Semi. Putra kan
dari banyak nih teman abang nih kan, termasuk Putra kan, yang abang jumpa itu rambutnya panjang baru Putra. Kayaknya kesannya dulu abang tengok di Facebook, rupanya Bang Wahyu ada juga fotonya rambut panjang. anak gini fotonya gini. Anak emo. Di kalangan band. Kenapa bisa kepikiran buat manjangin? Enggak tahu ya bang. Kayak suka aja ya. Ya suka bang. Dulu mikirnya kalau aku lihat kan, oh ini kalau ciri khas mahasiswa apa panjang gondrong enggak. Ya untuk kadang mau pangkas rambut juga udah malas ya. Malas bang, mikir. Sayang manjangnya. Sayang uangnya bang. Sayang uangnya. 20.000 harga bang, buat anak bos bang. Belum perawatannya lagi. Perawatan rambutnya ya. Pun kan mungkin yang nonton nih ada juga kepikiran buat misalnya kan Putra dunia thrifting nih. Ada yang kepikiran tapi dia masih ragu. Apa sih keuntungannya kalau kita tuh ngambil barang-barang thrifting? Keuntungannya gitu. Ya keuntungannya kita dapat barang yang branded bang. Pertama ya. Kita dapat barang yang limited. Maksudnya limited? Kita nggak bakal jarang jumpa yang baju yang samaan. Sama yang lain ya. Iya. Kayak baju yang di toko sebelah kan banyak bang kap-kap. Oh iya. Gak akan jumpa barang samaan. Benar. Yang pertama dapat branded, terus gak akan samaan bajunya kan. Kita bantu bumi juga go green bang. Go green. Go green maksudnya itu apa? Barang-barang yang ya gimana ya? Itu sebenarnya barang thrifting ini barang layak pakai atau gimana pun? Kenapa bisa ada barang, kalau abang tengok masih bagus kan? Iya, tapi udah dijual ke daerah kita ya, gitu. diimpor ke kita. Itu tuh barang memang layak, apa namanya, memang udah dipakai orang lama atau gimana? Atau di sistem di sananya tuh memang pakai baju tuh 1 tahunan dibuang ya, gitu. Itu yang harus diluruskan sebenarnya bang. Yang dibilang barang bekas tuh baju bekas tuh bukan bekas orang semua. Kadang yang emang dari pabrik yang udah limit limit waktunya udah habis, emang dibuang. Emang dibuang dari negaranya. Contohnya gitu. Singapura kan tiap berapa tahun sekali barang-barang misalnya baju emang dibuang bang, emang ini expired ya, ini nggak bisa pakai. Iya, emang nggak diterbitkan lagi, jadi makanya dioper ke Indonesia. Oh gitu, berarti itu ilmu juga kan? Iya. Kayak teman-teman yang nonton tuh juga harus tahu ternyata barang-barang thrifting tuh yang second hand tuh bukan berarti barang yang pernah dipakai orang. Benar, bukan berarti kan, tapi ada di antara beberapanya mungkin kan. Pasti ada kan. Karena itu dicampur semua kan. Karena abang tengok kayak baju-baju ini masih baru kayaknya, abang kira baru kan. Berarti memang barang yang di sebuah negara di sana itu ada batas limitnya di pabrik. Ya, benar. Akhirnya diimpor ke sini ya Put ya. Nah, sama orang di Indonesia dijual lagi di pasar. Di pasaran nih. Kayaknya cuma ada di Indonesia enggak yang kayak gini enggak? Enggak juga, Bang. Di Thailand juga ada, Bang. Di Thailand ada juga. Di Thailand, di Malaysia. Terus Abang juga dengar katanya gimana bisa barang-barang thrifting second hand tuh Abang dengar dari Putra kan sampai terjual 38 juta Pun. Sebenarnya itu kategorinya gimana Pun? Itu bisa dibilang barang vintage Bang. Kalau barang langka. Dibilang barang langka enggak sih, ya? Bang. Tapi barang yang tahun produksinya udah lama. Nah, contohnya misalnya tahun diproduksi pada tahun 80 kan enggak keluar lagi nih, Bang. Iya sekarang ya. Apalagi kayak baju band kan ada historinya. Iya, kayak tur-turnya. Nah, itu kan kalau kolektor yang paham pasti bakal ngerti, Bang. Oh gitu ya. Kadang kan disepelein baju apa nih, baju kaos aja kok sampai puluhan juta dijual. Karena dia nggak ngerti, Bang. Nggak tahu. Iya, ya. karena nggak tahu cerita gimana. Karena
baju aja kan punya cerita gitu. Iya, berarti Sebenarnya bukannya bajunya mahal, cerita dari bajunya. Berarti harus ada peminat yang paham kan. Iya, benar, sama Bang. kayak sepatu kan. Benar. Air Jordan 1 yang apa tuh sampai terjual miliaran kan. Padahal sepatunya buluk kan. Iya. Berarti yang dibelinya tuh historinya kan, bukan apanya. Kalau di lingkungan Putra ada pernah nggak yang jualan baju thrifting sampai jutaan gitu? Ada kemarin Bang. Siapa? Putra. Bukan Putra. Temen ya. Jual sampai 8 juta. 8 juta ya. 8 juta tuh Tuh iPhone 10 tuh kan. Kamera satu enggak, Bang? Kamera Sony bekas ya. Atau iPhone 11 yang 32 giga. Mungkin itu aja nak buat obrolan kita nak buat malam ini bukan. Kita udah bahas banyak soal dunia thrifting kan. Abang baru tahu ternyata baju thrifting tuh nggak full bekas dipakai orang kan. Ternyata itu tuh baju dari pabrik kan. Kan orang nih kan manusia ini kan ada yang kadang gengsi-gengsian kan. Iya benar sih Bang. Ya kenapa emang ya kan? Iya. Kalau yang kita beli barang tuh cari yang nyaman, Iya, bukan benar. cari yang gengsi kan. Barang-barang brand itu walaupun dia bekas nih, dia tuh nyaman pasti Iya, kan. kan orang nggak tahu itu. Nggak tahu ya, nggak tahu kan. Orang nggak tahu kita beli baju bekas Iya. kan. Tapi kan bekasnya tadi itu yang kayak Putra bilang bukan bekas pakai orang kan, nggak semuanya, kan. semuanya. Ada bekas dari pabrik juga kan. Berarti kita untung-untungan. Kan? Untung-untungan. Berarti kalau ada yang masih ragu nih buat ngambil baju-baju thrifting kan, padahal tuh banyak keuntungannya. Ada Kita bisa keuntungannya. dapat baju branded dengan harga murah. Ya, lebih terus hemat kita lebih hemat, ya. baju branded lebih hemat. Terus kita juga bisa membantu mengurangi pencemaran lingkungan kan, benar. dengan go green Go kan. green. Abang kira go green tuh Gojek, soalnya kan jadi hijau kan. Dan Gojek aja orang nanti kan. Oke lah Bud, makasih banyak buat Putra waktunya. Semoga yang nonton nih terbuka pikirannya, pencerahan. Mana tahu pengen mengoleksi baju-baju thrifting. Benar nggak Bang? Benar, bilang? benar. Mengoleksi baju thrifting, nanti bisa hubungi Putra ya Bud ya. Kita kasih link Instagram di deskripsi. Kita kasih link Instagram yang kantong asa ya Bud ya. boleh, Bang. Nah, bisa langsung dihubungi Putra ya. BTW Putra yang buat cewek yang nonton nih, Putra udah punya pacar. Jadi dikasih Instagramnya, jangan di DM. Fotoin aku Bang. Ya Bud ya. Oke, makasih banyak buat Putra yang udah hadir. Semoga kedepannya usahanya makin lancar ya Bud ya. Amin. Job weddingnya pun makin banyak. Amin. Kita doain cepat juga selesai skripsi. Selesai skripsi ada rencana mau nikah nak Bud? Belum dulu Bang. Belum dulu ya. Dulu. Oke, yang besarin usaha dulu ya. Makasih banyak buat Putra yang udah datang. Semoga usahanya lancar. Amin. Makasih banyak yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini silahkan di like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Jangan lupa untuk di discuss subscribe. Jangan lupa di subscribe. Subscribe. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya, dadah.